Baik, terima kasih kakak-kakak. Hari ini kita ada agenda Gimit selama 2 JB. Kita mulai saja kak ya. Untuk sebelum kita mengawali kegiatan, ada mohon maaf Kak Supri, mic-nya masih on. Kak Supri, mic-nya masih on. Terima kasih Kak Supri. Selama 2 JB di agenda kita sebelum mengawali kegiatan pada sore hari ini, kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kakak-kakak. Izin share screen. Pemberitahuan untuk kakak-kakak untuk gimitnya kurang lebih kita 3 kali lagi kita gimit, 4 kali dari 4 kali sama ini ya kak ya. Setelah itu kita nanti melakukan kegiatan luring selama 7 hari kak. Harapannya sih tetap kompak, jaga kesehatan, selalu semangat. Semoga apa yang diharapkan kita tercapai. Sudah terlihat kak? Terlihat. Oke, terima kasih. Hari ini kita modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Tujuannya guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khususnya guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah ini tujuan sesi kali ini. Jadi kakak-kakak nanti dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Agenda kita langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah di sini kita
kita akan berdiskusi tentang menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta kakak nanti memberikan memberikan modul ajar kakak, nanti kita di situ berdiskusi bareng-bareng. Saya lihat untuk yang sudah mengumpul RPP di sini Kak Nurma ya, Kak Nurma. Iya, Kak. Saya minta tolong sama Kak Nurma, nanti dibahas bareng tentang isi dari RPP Kak Nurma itu, Kak ya. Siap, Kak. Sebelum nanti Kak Nurma memaparkan, kita lanjut dulu ya. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah, ini kakak-kakak, ini 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan. Kira-kira apa, Kak? Dari kakak-kakak saat akan mengajar. Nah, ini kan untuk backward design itu ada 3. Kira-kira apa aja, Kak? Ada yang bisa menjawab? Tujuan pembelajaran, Kak. Metode? Tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Oke, terima kasih. Jadi untuk 3 komponen utama Kak Rini, terima kasih. Yang dijawab Kak Rini benar sekali. Ketika kita akan mengajar, yang perlu kita pahami, pertimbangkan itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran, dan terakhir itu kegiatan aktivitas dalam strategi mengajar kita. Luar biasa untuk Kak Rini. Kak Rini udah katam ini, Kak Rini. Kasih aplaus untuk Kak Rini. Mana sih? Kasih aplaus. Terima kasih untuk Kak Rini. Nah, di sini nih, tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini untuk Kak Nurma. Minta tolong Kak Nurma, bisa di share screen untuk modul ajarnya Kak Nurma. Modul ajarnya, Kak. Iya, nanti saya tutup dulu nih ya. Saya Sanskrit apa? Modul ajar ya, Kak? Ya, bagikan layar, Kak. Ya. Sudah belum, Kak? Sudah, Kak. Sudah terlihat. Benar.
kecil ya Kak, kurang jelas di sini. Apa Kak? Kurang di maksudnya di zoom lagi bisa nggak Kak? Oh, coba-coba. Sudah Kak, sudah. Nanti di scroll ke bawah Kak ya. Ya. Nah, ini sesuai dengan tujuan tadi di awal, kakak-kakak dapat memahami tentang apa namanya pembelajaran Pujoga sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Kemudian tadi kakak-kakak itu mampu menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, terkait ini di sini Kak Nurma sudah mengumpulkan tugasnya tentang modul ajarnya. Ini nama sekolahnya di SD 1 Negeri Keputaran ya Kak. Keputaran apa Keputaran sih? Keputaran. Keputaran. Nah, fasenya fase C di kelas 6. Alokasi waktu 4 JP. Terus capaian pembelajaran di sini di tempat Kak Nurma itu capaian pembelajarannya. Nah, capaian pembelajaran ini didapat dari mana Kak? Coba Kak Nurma bisa bisa menjelaskan tentang isi RPP, isi modul ajar yang Kak Nurma ini apa yang Kak Nurma paparkan. Monggo Kak Nurma bisa dibacakan tentang isinya Kak. Silakan Kak. Gimana Kak? Kurang jelas tadi. Kak Nurma menjelaskan tentang isi dalam modul Kak Nurma ini. Nanti dibacakan, terus nanti baru setelah membacakan kita bahas bareng gitu Kak. Ini semua saya bacakan dari capaian, profil. Capaian nanti kemudian ke bawah. Oh ya. Langsung aja Kak. Iya Kak. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase C, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan modifikasi berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak, dilandasi dengan penerapan konsep dan prinsip gerak yang benar, menerapkan konsep dan prinsip aktivitas untuk membangun kebugaran jasmani, serta pola perilaku hidup sehat, menunjukkan perilaku tanggung jawab personal dan sosial dalam jangka waktu yang lebih lama secara konsisten, serta meyakini nilai-nilai aktivitas jasmani. Langsung Kak. Lanjut nggak Kak? Lanjut Kak Nurma ke bawah. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebinekaan. Sarana dan prasarana, media LCD proyektor, komputer atau laptop, jaringan internet, dan lain-lain. Sumber belajarnya LKPD, buku teks, laman e-learning, e-book, dan lain-lain. Target peserta didik. Terus ke bawah Kak. Target. Terus ke bawah Kak. Model ini penilaiannya Kak. Apakah? Untuk asesmennya Kak ada Kak? Mana-mana.
Ini Nah, ini tujuannya. tujuan dulu, Kak. pembelajaran. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan modifikasi pola gerak dasar variasi melempar, menangkap, dan menggiring bola. Peserta didik mampu melempar, menangkap, dan menggiring bola. Pemahaman bermakna. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan dan mampu mempraktikkan modifikasi pola gerak dasar variasi melempar, menangkap, dan menggiring bola dengan benar, sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki, serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai sikap seperti mandiri dan gotong royong, serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Stop dulu, Lagi, Kak. Kak. Sampai sini aja. Stop dulu, nanti lanjut. Jadi untuk tujuannya itu kan tujuan daripada pembelajaran ini diambil dari mana, Kak? Ya, Kak Norma. Diambil dari mana? CP langsung dari pemerintah. Benar. Dari kurikulum, bukan ya, Kak ya? Tadi sebutin Kak Rini. Benar, dari pemerintah ya? Dari CP-nya. Jadi Kak Norma itu tujuannya itu kita ambil dari CP-nya yang tadi di atas itu CP-nya apa, kemudian kita tujuannya itu mau di elemen, di dalam elemennya itu kan ada 4 itu kan di mata pelajaran PJOK ini. Kemudian nanti dibentuk tujuannya mau dibikin dengan permainan bola besar ataupun dengan permainan-permainan yang lainnya. Terus selanjutnya Kak Norma di asesmennya. Ini kegiatan dulu ya Kak ya? Iya, Kak, kegiatan pembelajaran. Kegiatan dulu, coba Kak. Kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam, melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk peserta didik, dan kebersihan kelas. Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, tetap berkebinekaan global. Guru melakukan asesmen awal dengan bertanya tentang aktivitas pola gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif melalui aktivitas permainan invasi dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa menjawab dengan prediksi masing-masing. Guru Terus ke mengaitkan ini Kak, asesmennya Kak, ke bawah Kak, penilaiannya. Ini ya Kak. Iya. Asesmen atau penilaian, asesmen diagnostik sebelum pembelajaran untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki pembelajaran. Asesmen formatif selama proses pembelajaran. Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi, dan refleksi. Teknik asesmen observasi unjuk kerja, bentuk instrumen, pedoman lembar observasi. Lanjut, Kak. Lanjut, asesmen sumatif ya. Asesmen sumatif. Asesmen pengetahuan, teknik asesmen, tes, tertulis, non-tes, observasi. Bentuk instrumen, asesmen tidak tertulis, daftar pertanyaan, asesmen tertulis, jawaban singkat. Asesmen keterampilan, teknik asesmen kinerja, bentuk instrumen, lembar kinerja. Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses
pembelajaran berlangsung khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi, dan refleksi. Lanjut Kakak. Sudah Kak, sudah. Refleksi nih udah. Mana Jadi ini ya Kak? udah Kak. Jadi udah 3 tahapan itu. Terima kasih untuk Kak Nurmah yang sudah memaparkan tentang modul ajarnya yang tadi kenapa tujuan dari pembelajaran itu kan diambil dari CP capaian pembelajaran di PJOK itu ada empat elemen. Yang pertama itu keterampilan gerak, kemudian pengetahuan gerak, terus pemanfaatan gerak, kemudian pengembangan karakter. Nah, itu adalah nilai-nilai elemen yang ada di PJOK ini. Kemudian ini kan yang di KUMER itu kan kurikulum merdeka itu kan yang diminta kita membuat susunan perencanaan modul ajarnya itu yang pertama itu tujuan pembelajarannya, kemudian yang kedua tadi yang di awal itu kan ada asesmen, dan yang ketiga itu ada aktivitas pembelajarannya Kak ya. Jadi kakak-kakak di sini langkah-langkah perencanaan pembelajaran itu langkah awal yang penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Dengan pendekatan yang di awal tadi menggunakan pendekatan backward design mundur. Karena dengan kita memakai pendekatan backward design itu nantinya pasti akan membantu kita dalam memastikan pembelajaran dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Untuk langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran PJOK yang menggunakan pendekatan backward design, yang pertama yang paling utama yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, menentukan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk setiap pertemuan atau setiap pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku dari CP yang diterapkan oleh satuan pendidikan. Setelah menetapkan tujuan, kemudian menentukan asesmen pembelajaran. Menentukan asesmen pembelajaran. Jadi untuk menilai apakah peserta didik itu sudah mencapai tujuan yang dirumuskan atau belum. Nah, kakak-kakak bisa menilai penilaian itu dengan yang tadi Kak Nurma itu ada sumatif, kemudian formatif. Setiap dilakukan aktivitas anak-anak, guru langsung menilai di situ ya Kak ya, di RPP-nya Kak Nurma, di asesmennya. Kemudian tadi ada merancang konten pembelajaran. Setelah melakukan penilaian, kemudian bagaimana cara kita nanti mengajarkan anak-anak untuk dalam aktivitas pembelajaran ini.
Dan aktivitas ini kita harus menciptakan dengan aktivitas yang harus artinya menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak di saat pada usianya sekarang. Kemudian setelah itu kita memperhatikan diferensiasi. Perhatikan diferensiasi bagaimana anak ini kira-kira di penilaian awal itu masuk ke dalam kategori mana. Jadi apakah kira-kira yang Amitnya ngomong sebagai contoh, ada siswa di sekolahnya Kak Nurma, misalkan ada sekolah saya misalkan ada 10 siswa. Dengan saya memperhatikan diferensiasi dan 5 ini mencoba untuk menggiring bola lagi kesulitan, nggak bisa. Kemudian yang 5 ini kemudian mahir. Apakah kira-kira untuk kakak-kakak akan memberikan materi yang sama ataukah yang berbeda? Halo? Halo Kak, kira-kira untuk memperhatikan diferensiasi, kira-kira seperti apa kita dalam, apakah yang mahir itu yang bisa menggiring bola, terus yang tidak bisa itu apakah bisa dia mendapatkan nilai tertinggi dengan apakah bisa mendapatkan nilai yang sama dengan mereka yang sudah lincah dalam menggiring bola. Kira-kira bisa nggak Kak? Dengan cara kita memperhatikan diferensiasi. Sepertinya bisa, Kak. Oke, terima kasih Kak Rini. Iya, jadi untuk yang dikategorikan misalkan diferensiasi, kita asesmen kan itu sudah dari awal. Kita memilih Jaiki wis podo iso iki. Terus dengan membedakan dengan mereka yang belum pada bisa. Nah, materinya itu tentunya berbeda. Yang satu sebagai contoh, satu ini yang karena sudah bisa menendang, sudah bisa mbak bola. Dengan materi menggiring bola, bolak-balik melewati rintangan. Kemudian ini yang belum bisa apa-apa, apakah kita sama? Tentunya akan tidak bisa ketika mereka yang tidak bisa kok suruh melakukan dengan kategori yang sudah bisa. Nah, di sini tentunya bisa nilai sama-sama bagus itu bisa karena berbeda dengan tingkatan capaian peserta didik itu sendiri. Kira-kira tergambarkan nggak Kak saya ngomong? Tergambarkan, Kak. Kalau untuk diferensiasi itu kan ada 3 macam ya, Kak. Diferensiasi konten, diferensiasi produk, sama satu lagi apa, Kak? Konten, produk, apalagi satu. Apa ya satunya ya? Diferensi konten. Apalagi Kak Rini? Proses ya, Kak ya? Nah, proses. Itu apakah sama semua seperti yang tadi, Kak? Yang nilai bisa sama-sama bagus gitu. Terus dalam pelaksanaan kegiatan aktivitasnya itu berbeda-beda antara yang bisa, yang sangat bisa, dan yang belum bisa atau belum lancar gitu. Itu apakah sama semua ya, Kak, di antara 3 diferensiasi, 3 strategi diferensiasi ini, Kak? Terima kasih Kak Rini.
Berdiferensiasi artinya itu ketika kita kan menggabungkan, memahami, mencermati keadaan peserta didik itu sendiri dengan kita menggambarkan nantinya mau kita aktivitas pembelajaran apa yang kita sampaikan kepada peserta didik kita. Dengan di situ kita bisa melihat dengan tadi berdiferensiasi konten, terus produknya, kemudian prosesnya. Setelah itu kan di situ kita bisa mengetahui. Nah ini kan maksud saya yang tadi apakah bisa sama dengan ketika peserta didik mahir dengan tidak kurangnya memahami, di situ kita bisa memahami. Yang kita amati kok ini seharusnya ini bisa nih anak ini. Nah, makanya perlunya asesmen di awal itu. Tujuan peserta didik kita memang harus benar-benar paham, artinya benar-benar tahu ketika mereka seharusnya bisa kok orang disono misalkan. Itu pun bisa mahir pun bisa jadi nilai sama kayak yang belum bisa. Artinya di sini kita benar-benar memperhatikan namanya berdiferensiasi ya Kak. Artinya akan menyesuaikan pengajaran, aktivitas dan asesmen untuk mengakomodasi gaya belajar, minat dan tingkat keterampilan anak tersebut. Ini sifatnya kalau berdiferensi itu bersifat iteratif atau bolak-balik. Dan oleh sebab itu kakak-kakak yang untuk memperhatikan diferensi ini dapat menyesuaikan perencanaan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik. Itu kalau jika dipertimbangkan secara awal, ditinjau secara ulang. Pertimbangan ini tingkat perkembangan minat dan kebutuhan itu kita bisa lihat dari awal, misalkan yang kayak yang semangat permainan sepak bola, semangat banget, itu mesti bagus pinter. Bahkan yang kayak misalkan yang nggak pernah main bola, sukanya main bola, males-malesan akhirnya karena nggak suka dengan sepak bola itu sendiri. Makanya itu sifatnya tadi ya itu bersifat bolak-balik. Kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya. Misalkan buku, terus tempat latihan atau peralatan-peralatan yang sekiranya anak-anak itu lebih semangat dalam proses pembelajaran. Kemudian jangan lupa untuk menyusun rencana keselamatan. Juga di sini kakak-kakak kita semua sebagai pengajar memperhatikan faktor keselamatan dalam perencanaan pembelajaran PJOK, identifikasi risiko potensial, dan tindakan pencegahan yang harus diambil dalam aktivitas jasmani dan olahraga, dan sertakan pula pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama dalam rencana keselamatan. Bisa ini Kak Nurma hentikan ini. Diapain Kak? Hentikan ditutup. Oh, ditutup ya. Tadi sampai mana ya? Kita tadi sudah bahas ini ya Kak ya.
kita membahas tentang tahapan backward design. Nah, ini contoh sebagai contoh ini tujuan ini Kak yang tadi diambil dari tujuannya itu kan kita ngambilnya dari CP-nya Kak ya. Misalkan di situ ada elemen bergerak. Nah, berarti yang bergerak itu apa nanti di sini di tujuan pembelajaran itu ketemu Kak. Kemudian asesmen pelajaran tadi sudah ya dengan mendemonstrasikan aktivitas pembelajaran tadi sudah. Nah, langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita telah membahas 3 langkah di awal tadi, selanjutnya kita memperhatikan diri tadi sudah ya, mengembangkan sumber belajar. Jadi sedikitnya sudah di ini ya, sudah diterapkan tadi ya Kak. Nah, ini kenapa desain mundur? Memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif serta didik. Menganalisis. Nah, pertanyaan refleksi. Kakak-kakak dapat menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi Jamboard. Apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang disusun. Kemudian bagaimana mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Apakah kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Kakak suruh menjawab di link ini Kak. Jadi pertanyaan ini Jawabnya satu-satu aja apa langsung 4 itu Kak? Kayaknya kalau ini di satu-satu sini lebih enak. di sini keterangannya ini Kak, suruh kakak-kakak itu suruh menjawab di Jamboard. Nanti yang link saya kirim, kemudian kakak langsung jawab aja Kak, 4 ini Kak. Wah, langsung 4 ya Kak ya? Di linknya nanti saya kirim Kak. Kalau kita satu-satu aja Kak, satu-satu nanti kalau yang nggak bisa ke Jamboard bisa di kolom komentar. Bisa. Ya kalaupun di kolom komentar langsung jawab 4 pun nggak apa-apa Kak.
Nanti Kak, saya kirim linknya di grup Kak ya. Sudah Kak. Jadi kakak-kakak itu menjawab di Jambot dari 4 pertanyaan ini. Ada yang mau ditanyakan Kak? Iya Kak, ini Jamboard kalau pakai handphone bisa nggak ya Kak? Bisa Kak, Bisa ya, coba dulu ya. bisa. Agak. Ini kakak-kakak bisa akses kan yang link Jambotnya? Kalau memang ada kesulitan kakak-kakak bisa di, Kayaknya Figma ya, Figma apa Jamboard sini yang dikirim. yaitu Figma Jambot. Hmm. Lagi proses buka nih Kak. Oke Kak. Lagi proses nih, sama. Siap Kak.
Mohon maaf ini Kak, untuk pengisiannya Kakak yang di modul 1.6 ya Kak ya. Itu kan di Jamboard itu bisa dikecilkan, kemudian di situ ada menu modulnya. Kakak pilih di 1.6 Kak ya. Kok saya bingung ya Kak ini? Piye ngisi nih Kak? Iya Kak, coba bisa dikasih contoh cara ngisinya Kak. Saya muter-muter ini gimana ngisinya ya Kak? Ini dikecilin dulu, terus digeser cari yang 1.6 nih. Baru dapat nih 1.6. 1.6. Ya kita modul 1.6 kan? Katanya Iya. gitu tadi. Gesernya angel amat sini. Iya benar Kak Rini itu dikecilin kan, Kak Norma geser ke kanan itu, kanan bawah itu kan ada 1.6. Tapi kok kecil bener ya, digedein dulu kali ya. Ngegesernya nih angel amat ya. Geser ke kirinya nih loh. Diu. Ini Maruf udah lagi jalan-jalan tuh di 1.6. Soal nomor 1 tuh. Wah, aku belum jalan-jalan ya Mbak ya. Yang lagi Di situ jalan-jalan ya. kelihatan Kak? Kak Any Ma'ruf, mouse, Kak Uda ini any lagi mouse. jalan-jalan. Any mouse kamu Mana, ya? Aku bingung. Aku tadi pakai nama 1.3. siapa ya? Rini. Ada nggak nama Modul Rini di 1.3. situ? Udah, coba. Hah? Nggak ada? Ada Kak Rini jalan-jalan juga Kak Rini. Oh ya udah, Ada. tarik dulu ininya ya. Ke sini. Cut. Mana nih? Ngegesernya kok angel amat ya? Mana lo Kak? Kok aku nggak ketemu ya ini? Kecilin Kak. Tapi mepet bener di ujung di sebelah kanan. Mana tuh punya aku nih? Udah 3 orang. Oh ini ya, ini mana? Iya itu. Ya ini. Ma'ruf udah soalnya kenapa jalan-jalan sih? Wiwi Okiana itu siapa ya? Pusing. Ini norak banget nih. Ini mau geser apa nih kertasnya nih susah amat ya ke sini ya. Ini saya Kak Januardi. Gua jawab. Januardi. Oh ya. Iya belum tak ganti emailnya nanti Kak sebentar. Benar. Lagi jalan-jalan juga Kak Januar. Jalan-jalan belum? Norma ini ya? Ya udah gua diganti. Namanya siapa Kak Norma? Nurma. Kak kalau enggak nanti Anonymous. dikasih nama saya gitu aja Kak ya. Oh iya. Ya Kak. Jawabannya baru jawaban saya. Iya kok ora iso kae iki kayak mana toh? Iya. Visi mah. Di situ kan Kak Januar, di situ kan ada namanya Kak. Kakak ketik namanya dulu, diketik namanya baru dituliskan jawabannya Kak. Mau geser kertasnya kok nggak mau ya? Apa aku yang nggak ini ya? Untuk nulisnya loh Kak. Aku ora iso jawab ini. Untuk nulisnya loh. Nulisnya.
Ya, aku Astagfirullahaladzim. nggak bisa beneran Bahaya aja bener. ini nggak maksud aku. Ini ini panahnya jalan-jalan semua ini. Ya karena mau nulis nggak tahu di mana nulisnya. Udah nih. pindah ke kontak aja lah, pindah ke pesan aja nih. Coba Kak, mana coba nih? Tapi agak sebel juga sih kok udah nyampe sini nggak mau ya. Kertasnya nih loh, gimana ya untuk ngeaktifin kertasnya nih? C untuk komen, C. Ma'ruf. Apa sih Nah, nih itu Mas Ma'ruf sudah jalan-jalan? Januari udah nih. Ya Kak Januari udah ini Hari yang lalu. baru 1. Iya sih. Kalau memang ini Kak, apa namanya? Oh, dah. Kalau untuk kakak-kakak yang lain yang kurang tidak bisa mengakses linknya, bisa ditulis di kolomnya Kak ya. Kolom komentar Kak. Kakak-kakak. Iya, Kolom pesan ini. iya di chat, Ya. di kolom chat. Aku Nurma kalau di bisa, kolom Nurma? chat langsung tak tulis iki. Ora iso Kak. Ini malah jalan-jalan nggak tahu, ini malah nggak tahu lah kamari Kak. Yes. Gini jalan-jalan gini, lagi nih. Saya ke kolom chat aja ya Kak ya. Iya Kak Nurma. Mumet ndak sih Kak malah muter-muter. Yang penting di kelas kita ada yang ngerjain di situ. Heeh, Ini Kak Laudan ini yang ada bisa yang akses. ini ngapa Kak udah? Kak Rini, Udah Kak ngisi siapa nih? Buda. Nggak tahu lah. Pusing. Hari ini bisa Kak. Ini aku ngeklik C. Aku penasaran nih kok sticky note-nya nggak mau dimainin ya. Apa link ya linknya ini Bisa, sih. Kak, ini. Kak, punya aku udah keluar belum Kak? Tadi coba ngetik aku. Mana ya? Belum Kak ya? Belum, ini masih jalan-jalan. Padahal saya udah di titik 1.6 ini loh. Sampai jam selesai nih. Kalau memang nggak bisa di kolom chat aja Kak. Ya Kak.
Oh, coba aku nih. Aku kayaknya bisa ini. Kak Numa bisa kan? Coba ya, Kak ya. Aku ngetik Ya. ya. Ini add a comment bukan sih nulisnya, Kak? Mana? Yang Komen. di add a comment loh. Kok ini ada komen-komen sih di sini, berarti salah ya saya ya? Salah berarti ya. Lah, udah bisa ngetik tapi di add a comment, berarti ngomenin tempat orang ya? Enggak, tempat orang aja nggak ada di sini. Ini ngapain nih? Komen kali, salah modul kali kamu. Modul 16. Kok komen sih coba mana modulnya? Udah benar ini kok. Kak Rini jalan-jalan. Kok penasaran tapi wes bola kah? Modulnya udah dari 11 ke 16 masih belum lulus. Ini jawabnya Coba, 1 Kak. sampai 4 langsung, Kak. Ini udah banyak yang jawab ini, Kak. Bisa kayaknya, Kak. Sabar kok ini kemana sih? Kak, aku jawab nomor 1 tok, kondisi keduanya belum lagi. 1.6. Ini malah Imas Maisaro itu siapa? Tidak ada ya? Ini Kak Rini masih jalan-jalan ini Kak Rini. Iya, masih penasaran, dah geser, udah bener nih, dah pas nih. Tinggal sticky note-nya ini nggak muncul, kenapa ya? Sticky note-nya nggak hidup dia. Tekok di si. Itu. Apa dia langsung ketik situ aja ya di birunya itu ya Kak ya? Langsung ketik di situ toh? Coba Kak, diklik Kak. Oh, oke, aku ketik ya. Tapi Bisa kok di nggak, situ Kak? namanya Rahmat Zakiro. Udah ada Rahmat sini malah Imas. Rahmat Zakiro ini. Ada aku nggak, Kak? Di situ ada aku dapat nggak? refleksi Anda di kelas masing-masing pada sticky note-nya ya. Sticky note-nya nggak mau ini. Tulisan C Kak, itu ada aku nggak? Mana kamu nggak ada? Tapi ini kok aku bisa nulis di sini? Yuk cari-carian kita Coba yuk. dikirim. Oh, ada nih. Kak, Ada, kok Kak. aku bisa nulis di situ? Ada ini, ada Kak Nur. Ada. Langsung jawab Ada. 4-4-nya apa 1-1? 4-4-nya. Oh, ntar dulu saya. Sticky note-nya bisa Nurma. Sticky note apa sih, Mbak? Ya untuk nulis ke situnya.
Bisa, ini aku udah copy nih di sini. Nomor 1 nih udah aku tulis. Mana kertasmu? Lah, nggak kelihatan. Belum Gak, kelihatan. Ya aku kan kamu karena belum nulisnya di chat kirim. kali. Nulisnya di itu komen kali ya. Ngeklik C, bukan? Iya, di C harusnya di apa? Bukan, nanti dia nggak muncul di kertas itunya, nggak di kertas birunya itu nggak muncul nanti. Harusnya di apa? Ya makanya sticky note-nya sabar, tunggu dulu. Penasaran nih. Ini waktunya habis banget. Lucu banget. Kak. Udahlah ditulis di kolom chat lah, Kak. Di kolom chat ini sudah ada yang menjawab. Kak Nurma sudah menjawab. Baru Kak Nurma doang. Iya, itu nomor 1. Mau nyoba tadi kok malah kirim. Oh, yang ini Ini bukan sih, Kak? To chat yang gambar gini-gini, to chat gitu bukan sih? bukan kan itu ada stick note. Terus diklik terus kemudian diketik baru ditempelin. Nggak ada ini. Iya, tapi sticky note-nya nggak mau loh, Kak, nggak mau diklik. Ini kenapa ya? Ya udahlah, Kak, di ini aja lah, di kolom chat aja lah. Tapi di itu udah sih, tinggal dibacain aja kayak yang udah ngirim di pesan ini. Ini Nurman nih baru 1. Ntar aku nomor lengkapin sampai ke-4 ya. Ya. Harusnya bisa Lain sih. mana nih kakak-kakak yang lain? Tuh Kak Januardi udah bales komen tuh. Woi. Iya aku. Ya, Kak. Oke. Ya, Januari sudah. Norma sudah. Dua orang sudah mengerjakan.
sambil menunggu Kak ya, sambil menunggu yang lain menjawab. Kita lanjut aja Kak. Kita lanjut dulu. Di sini ada pertanyaan Kak. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan belajar? Tentunya pasti iya Kak ya, karena di sini untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran kan itu kita ngambilnya dari CP-nya. Terus di sini ABCD dalam tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dalam berbagai format dan pada level kekhususan area pembelajaran. Di dalam Kummer, kakak-kakak tidak dituntut untuk detail dalam merumuskannya. Rumusan tujuan pembelajaran setidaknya mencakup kompetensi dan ruang lingkup yang diajarkan, walaupun tidak ada keharusan mencapai detail. Akan tetapi penting sekali untuk membuat CP, capaian pembelajaran yang bersifat spesifik. Nah, di sini kakak-kakak dapat menggunakan rumus ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran. A, itu adalah audien. Dalam hal ini adalah peserta didik. Unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar, yakni peserta didik mampu, kemudian atau peserta didik dapat. Selanjutnya B-nya itu behavior. Perilaku yang diharapkan dari peserta didik, misalnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan, atau menahan serangan. Yang C, kondisi, yaitu situasi di mana perilaku tersebut ditujukan, misalnya secara berpasangan, dalam kelompok, atau dalam permainan yang disederhanakan. D-nya itu degree, kriteria yang harus dicapai atau level performa. Contohnya 90% akurat dari jarak 3 meter selama 10 detik tanpa jatuh. Dalam beberapa kasus, kriteria di sini terhubung dengan rancangan penilaian di mana kakak-kakak akan merumuskannya berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Nah, sini kita akan menganalisis tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, peserta didik mampu berpindah tempat di dalam lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki menggunakan setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh temannya yang lain. Peserta didik mampu berpindah tempat di lapangan luasnya 10 kali 20 meter menggunakan kaki, menggunakan setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh temannya yang lain. Nah, behaviornya itu berpindah tempat, kondisinya itu di lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki itu yang tadi itu degree tadi gimana ya, degree. Setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh temannya yang lain. Ya, harus dibagikan ini nanti untuk kakak-kakak. Nah, terakhir selesai nih.
eh, analisis rancangan pembelajaran. Nanti kakak-kakak dibagi menjadi berapa, 2 kelompok aja Pak ya, 2 kelompok ya. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah diunggah pada tugas kemarin, kemudian memaparkan pembelajaran. Oh tadi sudah nih sama Kak Nurma, tadi sudah ya Kak ya, baru 1 atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan asesmen, kemudian aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan. Oh ini menuliskan perbaikan Kak. Jadi yang kemarin sudah yang tadi Kak Nurma sudah dipaparkan, kemudian diperbaiki lagi ke dalam perbaikan modul ajar masing-masing anggota kelompoknya. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Jadi itu kakak-kakak di sini dibagi menjadi 2 kelompok Kak ya. Tadi dari Kak Norma sudah memaparkan tentang modul ajarnya. Di situ kan masih bukan menggunakan backward design Kak ya, karena tadi itu saya lihat itu ada tujuan kemudian langsung kegiatan Kak ya. Kemudian perbaikan di sini kita memakai backward design dari tujuan, kemudian asesmen, yang terakhir itu kegiatan pembelajaran. Paham Kak? Untuk tugasnya paham Kak? Halo? Kata Kak Sukron pengen di-spill, Kak. Apanya? Mungkin yang tadi itu Kak, yang ada fase B, elemen, terus cara menentukan ABC, tujuan pembelajarannya tadi Kak. Yang mana Kak? Yang pertama? Yang mana Kak Rini? Maksudnya gimana Kak Rini? Ini sudah paham belum Kak? Jadi kakak-kakak nanti dibagi 2 kelompok. Ini kan di sini kan 3, nanti dibikin 2 kelompok saja. Kemudian masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran. Terus setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran. Tadi sudah 1, kalau sudah diperbaikan nanti 1 aja Kak ya. Kalau enggak kita 1 aja Kak ya. 1 perbaikan. Iya, Kak. Ya Kak. Jadi Iya Kak. Jadi yang tadi sudah dikerjakan sama, nah ini minta tolong ini sama, mungkin karena yang sudah mengerjakan Kak Nurma tadi bisa di apa yang tadi kurang pas bisa dibenarkan dari tujuan asesmen kemudian aktivitas belajarnya Kak ya. Ya, Terus jadi pakai tempat aku Kak. Jadi alurnya seperti ini Kak, yang ini Kak, yang tujuannya, terus asesmen, terus aktivitasnya, terus memperhatikan diferensiasinya, mengembangkan sumber belajar, dan yang terakhir dengan kerangka backward design.
Paham Kak Nurma? Ini aku suruh ngerjain sendiri, Kak. Ya dibantu sama teman-temannya. Oh, Ditampilin aja slide-nya, nanti kamu buat file langsung baru. langsung tampilin slide, langsung dikerjakan, langsung bareng-bareng, langsung oh kita jadi bahas. aku tampilin, terus yang perlu aku hapus, yang aku edit langsung gitu ya, Kak ya? Ya langsung kita langsung presentasikan, langsung edit, langsung presentasikan gitu Kak. Siap. Nanti ini saya hentikan berbagi dulu. Langsung upload ini Kak Rini, habis ini. Upload apa? Ya ini kan perbaikan. Kan habis itu memang direvisi kan? Ya ini kan direvisi nanti nih. Terus ini Ya. udah bener, baru nanti ini diupload. Punyamu kan itu? Iya. Yang udah ngumpul Asik baru dong. aku sih. Ya enak lah yang udah direvisiin. Nanti yang lainnya berarti revisi dewe. Ya yang ngumpul baru aku. Gak Ya, apa-apa, nggak apa-apa. waktunya nggak cukup juga. Ya udah, tempatku aja ya. Tempat Kak Nurma satu aja, nanti kita langsung bahas bareng. Ya. Bareng-bareng mana yang kurang pas dari tentang backward design. Kak Nurma langsung di ini aja di share. Udah kelihatan belum Kak? Oh sudah Kak. Nah tadi urutannya gimana tadi? Wis putar mau. Jadi yang pertama itu tujuannya Kak. Tujuannya. Uh, Ini dihapus. Identitasnya tetap. Identitasnya Oh, langsung ke tujuan capaiannya ya? tetap, capaian tetap, tujuannya tetap. CP-nya tetap. Bahwa CP ya, dulu baru tujuan. Ininya tetap ya? CP-nya udah di atas. Iya, ini kompetensi tetap. Intinya ya? Itu tetap. Tetap. Dibantu temennya coba. Kak Rini, mau dibantu Kak Rini. Peserta didik menjelaskan dan Ya udah. Kalau tadi itu kan tujuan. Dari CP ke tujuan, dari tujuan ke asesmen. Ke asesmen baru langkah-langkah gitu kan. Ya. Pertanyaan pemantiknya tetap kayaknya, tetap. Ini tetap juga. Ini tetap. Metode modelnya ada nggak metode model? Nggak ada. Ke atas coba. Baso ya? Nggak ada Mbak. Sarana itu ada. Pertanyaan pemantik ada ya? Iya. Pemahaman bermakna udah. Penilaian coba atas asesmennya nggak ada di atas ya? Nggak dimunculin di atas ya? Mana enggak? Mana sih? Asesmen kan tadinya tujuan pembelajaran terus asesmen baru itu kan? Baru aktivitas. Itu kerangkanya sudah saya kirim di. Nggak apa-apa ya, asesmennya di bawah nggak apa-apa. Di chat itu Kak, di chat untuk urutannya di kolom chat. Tujuan asesmen. Tujuan asesmen aktivitas pembelajaran.
Ini asesmen. Asesmen penilaian. Ini aktivitas. Aktivitas pembelajaran. Diferensiasi. Apa? Bahan. Apa nih? Kayaknya glosarium ini masuk nggak sih? Wes, entek pol. Iya, habis. Coba atasin lagi, Mas. Atasin lagi. Fasilitasi dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Ini coba mana? Dokter belajar Pancasila bukan Tujuan ada, asesmen ada, aktivitas pembelajaran ada nggak tadi? Aktivitas pembelajaran. Iya. Mengembangkan sumber belajar, fasilitas. Sudah lengkap Kak Nurma? Yang belum, ini emang harus urut ya Kak? Iya, ya harus sesuai dengan backward design. Berarti yang pertama itu tujuan, terus asesmen. Asesmen. Aktivitas pembelajaran tadi udah, pembelajaran mempraktikkan diferensiasi. Ini bukan sih Kak, pembelajaran diferensiasi. Sumber belajarnya untuk fasilitas, untuk memfasilitasi jelas sudah kan ya. Tadi sumber belajarnya sudah. Sumber daya lainnya Sumber daya lainnya mana itu sumber? Ya itu sudah Kak. Jadi dari tujuannya kan sudah. Kemudian asesmennya udah, aktivitas pembelajarannya udah, memperhatikan diferensinya udah, sama sumber belajarnya kan. Sumber belajarnya mana tadi ya? Ini ya? Iya, fasilitas untuk mereka anak peserta didik melakukan aktivitas. Sudah kan Kak? Udah, berarti ini udah lengkap Kak? Udah lengkap. Nah itu nanti ada tugas lagi nanti di situ, yang perbaikan itu di modul berapa itu selanjutnya? Iya, 1.6 apa ya tadi ya? Ya. Nanti berarti ini modul belajarnya ngirim 2 kali ya Kak? Yang satu memang itu yang sudah perbaikan gitu ya? Yang sudah yang satu yang tadi di awal, yang kedua menggunakan backward design. Nah, tempat saya kan tadi yang saya udah ngirim yang ini ya Kak. Lah terus ini kalau kan nggak ada perbaikan, berarti kirim aja lagi. Iya, kirim aja. Oh ya. Oh ya Kak, mau nanya soal yang untuk pembuatan video itu dimulai tanggal berapa Kak ya? Apa kita upload ini terus buat itu atau gimana? Yang jelas untuk video itu sebelum kita luring, nanti
Kak, Video izin dulu sudah Kak, belum sholat jadi. Kak, izin dulu bentar ya Kak. Ya Kak Rini, monggo. Jadi sebelum luring intinya nanti kita sudah videonya itu sudah ada. Jadi video itu nggak di itu ya Kak, nggak dimasukin ke ini apa LMS. Masukin Kak, Diupload, diupload. Uploadnya sing ngendi? Uploadnya di situ kan ada uploadnya Kak Nurma itu upload dulu di YouTube, kemudian diambil linknya, ditempelin di situ, ditempelin aja di petunjuk, kan ada petunjuk pengirimannya Kak. Di modul ya Kak? Di modul bukan Kak? Ya di LMS-nya. Iya, di modul. Modul 1 berapa Kak? Berapa Kak udah? Coba nanti saya lihat dulu Kak. Itu Pokoknya videonya maksudnya seperti mengajar biasa kan ya Kak? Nggak usah dibuat-buat, nggak usah Video di dibikin. 2.1 kayaknya. iya di 2.1 yang baru selesai 1.6 ya Kak Rini. Ya benar Kak. 1.6 Terus bawahnya. upload RPK revisi. Oh iya. Oh di dua ya benar kalau saya belum lihat. Soalnya kalau di Ini tanggal 1.6 itu sampai tanggal refleksi. 2.1. Berarti videonya itu harus sesuai modul Kak ya? Iya, sesuai ini aja Kak, apa ya, sesuai modul, sesuai dengan apa namanya ini durasi. Di situ kan durasinya 30 menit Kak. Oh iya. Ini sepertinya kita sudah di penghujung acara ini Kak. Saya matikan ya Pak, Kak, presentasinya. Iya. Ya matikan. Terima kasih untuk kakak-kakak. Hari ini kita sudah melakukan gimmick di modul 1.6 tentang pengembangan kamera dong, kamera. Tangi, Kak Ridu. Bangun kamera. Ini kemarin kan saya ditelepon sama Kak Sukron. Iya Kak. Kebetulan katanya kelas ini namanya apa? Apa sih ngomongin kok angel temen aku? Mau kumpul. Mau sebelum luring nanti maunya kita biar sama-sama saling mengenal, paling enggak ngopi kecil lah, sambil ngopi widih. Paling tidak kita tahu lah nanti tujuan kita apa. Kemudian tadi yang disampaikan ini walaupun saya belum belum pernah ketemu kalian, maksudnya kalau ketika nanti sebelum kita melakukan luring kita mengadakan pertemuan kecil yang bisa saja, maksudnya ya perlu itu perlu diagendakan. Nah nanti mungkin di seminggu lagi kita mau luring sebelum ini ya, pokoknya nanti diatur jadwalnya sedemikian rupa, mau tempatnya di mana saya manut, yang penting jangan di tempatnya Kak Nurma lah ya, nanti kasihan Kak Nurma repot nanti. Pesan dari Kak Ibnu Kak, katanya sekaligus merayakan ulang tahunnya di bulan ini, jadi tenang, aman katanya. Tenang. Aman isi perut. Iya, Kak Ibnu ulang tahun ya.
Ya udah mungkin itu yang bisa ini yang mau saya sampaikan. Jadi nanti biar terjalin hubungan yang mungkin lebih hangat lah bahasanya, lebih dari kita. Semoga rasa kekeluargaannya itu ada, kekompakan kita itu ada, dengan tujuan kita nanti bersama, mencapai tujuan bersama, lulus bersama. Artinya tidak ada suatu kendala, dan nantinya di kegiatan luring itu semua pastinya seru ini karena semua guru olahraga itu jadi satu loh, spring saya loh, bayangin aja. Nah nanti kemudian yang kegiatan SEM ketika kegiatan akhir, kelas kita ya paling enggak kompak lah, paling enggak walaupun enggak heboh, paling enggak kompak. Itu sudah menjadi kunci nanti buat kita semua. Pastinya keluarkan ide-ide cemerlang, yang punya ide apa, terus punya apalah yang sekiranya untuk Tenang Kak, kayaknya justru kelas kita nantinya yang paling heboh. Nanti kalau paling heboh itu nanti kita sudah punya slogan Kak, kelas kita itu. Apa itu? Slogannya? Menang. menang. Oke, keren itu Kak. menang. Asli yang dengar itu semua kelas bakalan ketawa itu. Menang. Jadi nanti ini agendanya kapan kita dilanjut di di grup, kita sambung di grup maunya kapan, pokoknya minggu depan ini ya. Ya kita obrolan ini aja, ngopi. Siap Pak. Kak Uda, tolong gramenya dipersiapkan ya. Gramenya Kak Supron besar. Ini Kak Uda ini bantal katanya. budidaya ikan grameh ini Kak, pembesaran. Kak maaf kalau boleh. Kalau langsung keluar HP-nya lobet. Ya Kak. Dimatiin dulu itu rekamannya Kak. Kita foto dulu Kak. Oh ya, foto dulu ya. Foto dulu, sesi foto. Kameraku bures. Yuk, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya sudah Kak, alhamdulillah kita sudah selesai di temuan ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah semangatnya, walaupun awalnya kita memang kalau di pembelajaran orang dewasa itu andragogi lah, bisa dikatakan kita itu memang benar-benar memang dari diri kita. Awalnya males, aduh kok jadwal males sih, aduh panas ya. Kalau sudah dijalankan, tahu-tahu selesai, tahu-tahu kita bentar lagi luring. Setelah luring orang kroso, tapi mau mengawali dari kegiatan ini itu memang godaannya luar biasa. Bahkan yang saya rasakan pun mungkin sama kakak-kakak lain. Ya Kak, jadi harapan saya tetap semangat, tetap kompak, tetap jaga kesehatan. Oke Kak, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak. Saya tutup Kak ya. Ya Kak. Ora iki ngono aku kok tampilane koyo ngene kepiye to? Halo. Bola. Ngono aku ki eneng ora kok tampilane ket mau ki aku pengen ngetokke rai iso. Lah wong ora ditokne ning. Raine ora muncul. Ora iki sumpah ra keneng lu ngono aku ki enggak seperti Enggak panggilannya enggak dipateni sih rekamannya.
Apa wis wae. Enggak, jerene wis otomatis nganu kok. Pak Supri. Katanya kumpul dulu, Pak. Kita besok sebelum anu tatap muka. Ini Bu Siti nggak ikut Zoom ini Gmeet ini gimana ini nggak apa-apa tah absennya? Iya ya. Karena kayaknya absennya ya tergantung muncul ke ini. Oh, udah metu. Yaudah, goodbye. Sama tuh.